Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa Anda masih di Damai Indonesiaku. Setelah tadi Kokoli menjelaskan bahwa gadget bagaikan pedang bermata dua. Insya Allah Kiai Sumarno akan menjelaskan kepada kita bagaimana gadget menjadikan suatu fasilitas untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillah, wal khair wa syarru bimasyiatillah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala ali wa ashabi wa ansarih wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para pemirsa Damai Indonesiaku di mana Anda berada, wabil khusus para alim ulama, tokoh masyarakat, DKI Masjid Darussalam yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, yang insya Allah semua sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dinamika kehidupan kita bergerak begitu cepat. Peradaban dan kemajuan manusia yang menghasilkan rekayasa dalam dunia teknologi, kadang-kadang kita pun direkayasa oleh teknologi. Karena itu Allah wanti-wanti kepada kita. 15 abad yang silam sudah Allah pesankan kepada kita, wabil khusus kepada generasi kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tulaikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Pertama ada sen Allah dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu la tulaikum, jangan kau terhancur dan terusak, terrekayasa, terperdaya dengan dua faktor, bi amwalikum, yakni adalah dengan harta kamu, wa auladikum, dan juga dengan anak kamu. Materi menjadikan manusia lupa kepada Allah. Terkadang anak pun membuat kita lupa kepada Allah. Saking sibuknya ngurusin anak, saking repotnya kita dengan urusan kehidupan generasi ke depan, sehingga kita lupa kepada Allah. Apa yang menjadikan kita khawatir dalam hidup akhir belakangan ini? Ternyata ketika teknologi berkembang, majunya pesat daripada kemajuan otak budaya manusia, lahirlah yang namanya teknologi digital. Bagi kita umat Islam gak usah kaget dengan yang namanya teknologi digital. Kita sholat juga udah menggunakan teknologi digital. Digital kita bukan hasil daripada rekayasa manusia. Tapi kita berkomunikasi kepada Allah dengan satu kaitan yang tidak pernah kita lihat, tapi kita merasa ada. Kita nggak pernah melihat, tapi kita dilihat. Makanya pentingnya ilmu. Kalau tadi dasar pertama Kolim bilang adalah harus dengan modal takwa, takwa juga kudu pakai ilmu. Orang cuma takwa doang nggak pakai landasan ilmu, ini takwanya takwa kacau. Takut asal modal takut doang, tapi nggak berdasarkan standaritas ukuran yang benar. Karena itu saudara-saudara, di tengah situasi gelombang badai kehidupan yang semacam ini, menghadapi yang namanya pedang bermata dua. Oleh karena itu yang pertama, awas, hati-hati. Bagaimana kita menggunakannya? Alat ini kan tergantung kita. Al-aslu fil asya'i al-ibahah. Asalnya segala sesuatu itu boleh. Tidak akan membahayakan, tapi ketika tadi yang namanya kita lemah. Makanya Allah pesankan, wal yakhsalladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afa. Lihat dalam surat An-Nisa. Agar kita menjadi winner, menjadi pemenang generasi kita ke depan. Apa yang harus kita tanamkan? Adalah tanamkan kekuatan iman, kekuatan keyakinan. Sekarang saudara hadirin rahimakumullah, yang namanya handphone, gadget, itu udah lebih daripada istri, bahkan lebih dari suami, bahkan ada yang udah setara kayak Tuhan. Bu, ibu lebih baik barangkali ketinggalan suami ketimbang ketinggalan HP. Benar. Ada juga ibu-ibu di sono, di Amerika, bukan di sini.
Ibu-ibu di Amerika kalau dia mau tidur, kalau nggak ada HP, nggak bakal bisa tidur. Lebih baik dia tidur sama HP ketimbang dia tidur sama suami. Di Amerika sama di Ukraina. Kalau kagak ada HP kayaknya lemes. Nggak punya HP kayaknya otak hilang separuh. Di Ukraina. Di Indonesia alhamdulillah parah. Kok parah Pak daripada Ukraina? Lah bagaimana kalau lebih parah? Orang sholat juga ngantongin HP. Bagaimana kadang-kadang lagi sholat bisa terpapar kalah kehusuan kita ketika HP itu berbunyi. Maka selalu diingatkan kan di masjid tiap Jumat. Bapak-bapak yang sedang melakukan sholat Jumat, para jamaah harap HP-nya dimatikan. Untung bukan orangnya dimatikan. Ini bisa mengganggu, dahsyat Pak pengaruhnya. Satu yang namanya brainwash, mencuci otak manusia. Lihat anak-anak kita. Brainwash dicuci otaknya, bukan lagi otak yang dicuci. Brain karakter dicuci yang namanya washing karakter. Apa yang dia tonton, apa yang dilihat dari mata turun ke hati, dari hati teraplikasi dalam kehidupan. Ngeri kalau nggak punya benteng. Maka Allah bilang, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Jangan kita ciptakan neraka di genggam tangan kita. Jadi yang bisa menciptakan neraka adalah diri kita, bukan orang lain kok. Cuman gara-gara tuh gadget nyeret sekeluarga semua. Bisa Pak? Ya kenapa nggak bisa? Orang serumah aja sekarang udah pada bisu semua di rumah. Duduk bersebelahan, nggak ada yang negor, semuanya sibuk. Suaminya sibuk mencet, sebelah istrinya sibuk mencet, anaknya yang depan sibuk mencet. Insya Allah hidupnya udah pasti bakal kegencet. Ya orang semuanya sibuk mencet semua, nggak ada yang bersilaturahmi, nggak ada yang berkomunikasi. Ya. Masing-masing komunikasi dengan yang lainnya, walaupun ada, tapi jiwanya tidak ada. Ada wujuduhu keadami. Ada tapi bagaikan kagak ada. Ini adalah bahaya yang tengah terjadi di tengah-tengah kita. Maka karena itu saya ingatkan kepada ibu dan bapak hadirin rahimakumullah, segenap para pemirsa Damai Indonesiaku di mana berada. Sekarang sudah saatnya kita mempertebal keyakinan, mantapkan iman dengan wawasan pengetahuan, bentengkan keimanan dengan akidah dan ilmu pengetahuan. Agar jangan terjebak dan jangan tersesat, supaya ibadah kita, akidah kita mantap, ibadah kita kukuh. Apalagi di tengah-tengah situasi yang semacam ini. Insya Allah pada segmen berikutnya dalam tanya jawab kita akan bisa melebarkan lebih luas. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Kiai Sumarno, betapa benteng yang kuat, betapa benteng akidah dan juga benteng keimanan yang kuat itulah yang harus kita bekal menjadi diri kita semakin kuat. Karena kita ketahui bahwa gadget justru menjadikan jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah di Damai Indonesiaku, usai jeda kami akan kembali.